fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Merupakan salah satu virus yang bisa menularkan baik hewan maupun manusia. Coronavirus sendiri merupakan keluarga yang mana di dalamnya itu ada virus SARS dan juga ada virus MERS. Nah, yang baru ini adalah virus COVID-19 merupakan keluarga dari coronavirus. Mengutip dari World Health Organization atau WHO, COVID-19 merupakan virus baru yang muncul di negara Wuhan, Hubei, Cina, Tiongkok, merupakan virus baru yang mana virus ini dapat menular dengan cepat atau penularannya juga dengan cepat. Reaching out for the easy high. Please for the Paling banyak atau paling rentan terkena virus corona ini adalah orang yang lansia atau orang yang di atas umur 40, 50 sampai 60 tahun, yang mana rekam medisnya sendiri mempunyai riwayat sakit sebelumnya seperti sakit kronis, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit pernapasan, sakit kanker. Jika pasien ini mengenai coronavirus, maka kemungkinan besar bisa menyebabkan kematian. Adalah salah satu kegiatan yang berkaitan tentang pembelian baik barang maupun jasa. Pelaku konsumen sendiri juga mendasari sebagai keputusan pembelian bagi konsumen, karena konsumen sebelum membeli atau memilih produk atau jasa, maka konsumen pasti memikirkan terlebih dahulu harga, kualitas, dan kegunaan barang atau jasa yang akan dibeli. Oh, it echoes in my soul. My weakness Pada comes saat Presiden Jokowi mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa ada masyarakatnya positif terkena virus corona, maka Indonesia mulai panik dan ketakutan. Pertama, daerah yang terdampak ada pasien yang positif corona. Nah, bagaimana dengan perilaku konsumen semenjak corona itu berada di Indonesia dan konsumen mengetahuinya bahwa salah satu yang menyebabkan virus corona itu tersebar adalah melalui bersin dan juga batuk. Maka yang pertama, Kementerian Kesehatan menganjurkan yang menggunakan masker itu hanyalah orang yang gejala atau orang yang sedang sakit. Orang yang biasa saja kehidupannya itu tidak menggunakan masker. Itu satu aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang pertama. Tapi masyarakat memburu atau mencari masker, membeli masker dalam jumlah banyak, sehingga masker yang ada di pasaran semakin berkurang dan semakin menurun. Karena masyarakat Indonesia tahu bahwa virus corona itu dapat menyebar melalui tangan dan juga batuk atau bersin, maka masyarakat Indonesia banyak memburu masker, hand sanitizer, terus obat-obatan flu dan juga vitamin. Yang mana pada saat itu perilaku konsumen dalam membeli alat-alat kesehatan atau obat-obat kesehatan meningkat secara gratis. Nah, hal itu mengakibatkan permintaan tinggi dan harga jual juga semakin tinggi karena ketersediaan barang stok yang ada di pasaran mulai bisa dicari dan juga harga semakin tinggi. Lalu selanjutnya, pada saat pemerintah Indonesia
menyampaikan bahwa coronavirus ini perkembangannya terus meningkat, semakin lama terus berkembang, kasus semakin bertambah. Terus pada saat ada orang yang meninggal karena coronavirus, maka Indonesia semakin panik lagi bahwa coronavirus ini dapat menyebar kapan saja dan di mana saja dan bisa terjadi di mana saja. Nah, Indonesia mulai panik, bukan hanya warga yang terdampak saja, tetapi daerah-daerah yang sekitarnya juga seperti Jakarta, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mana daerah-daerah ini mulai panik karena dari berbagai macam daerah ini muncul ada orang-orang yang positif atau dalam PDP atau PDP yang terkena virus corona. Nah, perilaku konsumen di sini dalam kesehariannya kan sebelumnya kan diterapkan social distancing atau jaga jarak, yang mana kita disuruh kerja dari rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, mana perilaku konsumen mulai panik dan mulai adanya belanja berlebihan atau menyetop persediaan makanan berlebihan. Menjadi perilaku yang menggunakan teknologi seperti belanja online atau marketplace, seperti membeli makanan melalui aplikasi, yaitu ada Gojek dan juga ada Grab, mana mereka merubah perilaku konsumen yang awalnya dia belanja secara langsung berubah membeli secara online atau menggunakan jasa GrabFood atau Gojek. Nah, terus perilaku konsumen selanjutnya yang awalnya dia beli barang kebutuhan, baju, pakaian, celana dan lain yang awalnya mereka beli di mall, dan mereka bisa berubah perilaku konsumennya berubah membeli secara online. Giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Pemerintah menerapkan supaya warganya bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Maka usaha atau pelaku bisnis baik terutama di bidang kuliner, ada kafe, ada warung-warung, dan juga mall semakin sepi, semakin lama semakin sepi karena banyak masyarakatnya yang enggan datang ke tempat mereka. Hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku bisnis. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan supaya toko-toko seperti supermarket, bahan-bahan konsumsi logistik itu tetap buka, seperti warung-warung tetap buka, tapi hanya saja tidak boleh makan di tempat. Jadi ketika beli dan harus dibawa pulang. Dan juga pelaku bisnis harus menjaga kebersihan dan kesehatan dari produk atau makanan yang mereka jual. Terus dampak yang kedua dari pelaku bisnis adalah yang kedua adanya kurangnya bahan-bahan dasar dari luar negeri. Contohnya seperti pabrik sepatu, yang mana pabrik sepatu sendiri bahan dasarnya itu sebagian besar ada dari negara Cina, karena negara Cina sedang melakukan lockdown atau membatasi penerbangan dari Cina ke Indonesia dan Indonesia ke Cina, maka pabrik sepatu mulai kekurangan bahan dasar pembuatan sepatu yang mengakibatkan pekerjanya mengalami pengangguran karena tidak ada bahan dasar. Jadi pelaku bisnis mulai kebingungan cara untuk mendapatkan bahan dasar, terutama pelaku bisnis di bidang sepatu yang dia mengimporkan bahan dasarnya dari Cina. Selanjutnya di sektor penerbangan, karena di Indonesia
menerapkan penerbangan yang terbatas, maka pelaku bisnis di sektor penerbangan mengalami kerugian karena ada wilayah-wilayah yang tidak boleh ada penerbangan, seperti di Berau sendiri semenjak tanggal 1 April sampai 14 April itu Bandara Kalimaro Berau tidak melayani penerbangan, baik penerbangan yang datang maupun pergi, khususnya di bagian penumpang. Tapi di bagian logistik dan perobatan itu tetap dilayani, atau pelayanan kargo itu tetap ada. Jadi sektor penerbangan juga mengalami kerugian karena pembatasan penerbangan. Dan selanjutnya di sektor pariwisata, karena Indonesia memiliki banyak wisata, jadi banyak wisata yang libur, wisata yang ditutup. Jadi UMKM situ, baik yang UMKM kecil seperti usaha-usaha souvenir, usaha-usaha makanan, situ mulai menurun. Dan juga di sektor perhotelan, di mana biasanya banyak orang yang menyewa hotel di suatu tempat sekarang mengalami penurunan, sehingga sektor perhotelan juga mulai menurun. Terus banyaknya pelaku bisnis yang anak buahnya itu melakukan pulang kampung karena tidak ada kegiatan. Karena tidak ada kegiatan, maka para anak buah ini kembali ke kampung halamannya masing-masing. Nah, tetapi di situ bos tetap menggaji karyawannya, tapi di situ kan pelaku bisnis mulai kebingungan bagaimana mendapatkan uang, sedangkan proses perekonomian Indonesia yang semakin menurun ini. Jadi menurut saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, jika ada salah atau salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My weakness comes and goes.